Halo Sobat Budaya Muda, kembali lagi di podcast kita yang akan membahas tentang bagaimana budaya tetap hidup relevan di tangan anak muda yang aktif, modern, dan terus berkembang. Oke, kali ini aku nggak sendirian karena aku ditemani oleh seseorang yang aktif dan sangat inspiratif. Beliau merupakan mahasiswa Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Oke Sobat Budaya, langsung aja nih kita sapa yuk Kak Lina ya. Halo Kak Lina, gimana nih kabarnya Kak? Halo Kak Sinta, Alhamdulillah ya baik, walaupun akhir-akhir ini mendekati UAS lagi dibantai laprak nih Kak. Mungkin Sobat Budaya itu udah penasaran banget nih, karena Kak Lina ini anaknya budaya abis. Terus juga katanya Kak Lina itu ikut duta apa sih Kak? Oke, halo Sobat Budaya Muda. Kenalin, aku Lina. Di sini aku sebagai mahasiswa semester 5 di Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian UGM. Dan kebetulan alhamdulillahnya di tahun ini aku diamanahi menjadi Duta Batik DIY tahun 2025 Kak Sinta. Kan Kak Lina ini jurusannya Penyuluh dan Komunikasi Pertanian ya Kak? Betul. Apa sih yang pertama kali bikin Kak Lina itu tertarik gitu untuk terjun ke dunia perbatikan? Padahal kan jurusannya pertanian. Sampai akhirnya Kak Lina tuh bisa jadi Duta Batik tahun 2025 ini Kak. Oke, jadi sebenarnya tuh ini dari kebiasaanku Kak Sinta. Karena aku tuh memang sering memakai pakaian batik gitu ya. Entah itu karena emang bingung mau outfit apa terus pakai batik. Tapi kalau dari hatiku sendiri aku memang suka memakai batik gitu ya. Nah, dari situ aku terus kayak tertarik nih, apakah ada keistimewaannya di balik batik itu sendiri. Nah, kebetulan di tahun ini ada kesempatan untuk aku bisa join di pemilihan Duta Batik DIY. Dan alhamdulillahnya sampai mengikuti grand final dan akhirnya dinobatkan menjadi Duta Batik DIY. Oke Kak Lina, tadi kan udah dikasih tahu nih gimana proses Kak Lina itu sehingga menjadi Duta Batik DIY 2025. Nah, aku mau tanya nih Kak, menurut Kak Lina, apa sih masalah terbesar dunia perbatikan di DIY sekarang? Oke, sejauh ini selama aku menjabat sebagai Duta Batik ya, mungkin yang lebih krusial itu permasalahan terkait regenerasi, bahwa pengrajin-pengrajin batik di daerah DIY itu mayoritas mereka itu masih dipegang oleh orang-orang yang berusia lanjut. Kemudian juga mungkin beberapa ada kesenjangan apresiasi dibandingkan nih antara mau beli di sini ada diskon batik murah, sedangkan di pasaran batik lokal itu kan pasti harganya dia lebih tinggi. Padahal sejauh ini ya yang disebut sebagai batik ketika kain itu dibuat dengan canting dan juga malam. Jadi ketika batik printing, mohon maaf dalam tanda kutip batik printing ataupun batik yang lain, ketika dia tidak dibuat dengan canting dan juga malam secara langsung, itu belum bisa disebut sebagai batik. Berarti batik itu sebenarnya yang dianggap pakem tuh kalau dibikin secara manual gitu ya, nggak pakai canting sama malam gitu. Iya, karena tadi kan Kak Lina bilang nih suatu permasalahan di perbatikan itu regenerasinya masih kurang, soalnya dominasi orang tua itu lebih banyak dalam menggeluti batik. betul. Nah, dulu aku pernah nih Kak, waktu SMP sama SMA, itu ada ekstra batik gitu. Apa itu tuh termasuk salah satu upaya biar generasi muda tuh mau dan berminat untuk menggeluti perbatikan. Dan menurut Kak Lina tuh efektif nggak sih itu Kak? Nah, oke, pertanyaan yang sangat bagus. Ini nyambung sama prokernya Duta Batik itu Kak Sinta. Aku spill nih, salah satu prokernya Duta Batik yang memang belum terlaksana itu kita menggait lebih ke ingin mengenalkan perbatikan itu di kalangan anak-anak muda, khususnya kita lebih mengarah ke anak-anak SD sebenarnya ya. Tapi memang bagus itu pertanyaannya kalau di tingkat SMP dan juga SMA ya Kak Sinta. Iya, nah, mungkin mereka pemikirannya udah lebih dewasa gitu ya. Jadi itu memang salah satu upaya supaya dunia perbatikan itu lebih dikenal oleh kalangan generasi muda. Jadi mereka otomatis kan udah penasaran dulu nih, penasaran sama cara membatik itu gimana, alat-alat batiknya tuh apa aja namanya, ada canting, malam dan sebagainya. Nah, itu
kalau semisal mereka sampai bisa tertarik nih, mereka bisa mendalami itu, nah itu bisa menjadi ajang supaya kita bisa ibaratnya menggait anak-anak yang memang memiliki potensi dan juga mau untuk terjun di dunia perbatikan. Oke, sambil diminum nih Kak, kita ngobrolnya santai aja. Oke Kak, iya terima kasih Kak Sinta. Tadi kan Kak Lina tuh udah nyinggung generasi muda nih. Benar. Tapi nggak jarang nih aku tuh nemuin generasi muda tuh nganggep kalau batik itu kuno, terus kayak formal banget gitu. Terus menurut kakak gimana sih cara kakak buat merubah persepsi mereka tapi tanpa menghilangkan nilai filosofis batiknya? Mungkin ini menjadi PR para duta batik yang sebenarnya bukan ranahnya kita juga untuk bisa untuk bisa merubah persepsi mereka, karena persepsi itu pasti datang dari apa yang mereka rasakan gitu. Jadi kita membuat supaya sasaran kita itu tertarik dulu nih sama yang namanya batik. Kemudian setelah mereka tertarik, kita bisa memberikan informasi-informasi seputar batik supaya informasi tentang batik itu tuh benar tersampaikan kepada sasaran yang akan kita advokasikan. Aku tuh di kampus sering juga melihat kayak orang-orang tuh emang tertarik pakai batik, tapi pakai batiknya itu tuh nggak secara formal, jadi celananya pakai cutbray, terus juga pakai kerudung pasmina gitu. Itu menurut Kak Lina tuh sesuatu yang menyimpang nggak sih dari pakemnya batik sendiri? Tentu enggak dong Kak Sinta. Ini bahkan aku aja sekarang gimana tuh outfitnya? Aku pakai batik, tapi aku juga pakai celana. Nah itu malah menjadi salah satu kreativitas, menjadi salah satu inovasi di zaman sekarang kan. Mungkin peminatnya lebih ke Gen Z gitu ya Kak Sinta. Iya, mereka pasti sudah tahu lah bagaimana supaya penampilan mereka itu modis. Itu menjadi salah satu kreativitas, salah satu inovasi dari dunia perbatikan sendiri. Nah, asalkan tidak menyimpang sopan santun dan juga tetap menjaga nilai filosofisnya, itu menurutku masih oke-oke aja ya, karena batik itu yang harus dijaga adalah motifnya. Gitu ya Kak Lina. Nih udah denger sendiri kan teman-teman, kalau batik itu sekarang boleh banget dipadu-padankan dengan motif-motif kekinian biar kita juga tertarik, kita ikut senang dalam menggunakan batik. Oke sobat budaya muda, setelah kita berbincang-bincang mengenai batik, ngomong-ngomong Kak Lina nih juga mengikuti kesenian gamelan loh. Aku pernah sendiri lihat di story Instagramnya kalau Kak Lina itu sering banget gitu main gamelan. Oke, aku punya pertanyaan nih buat Kak Lina. Menurut Kak Lina gimana sih kesulitannya dalam memainkan gamelan dan juga dalam pementasan gamelan? Kan Kak Lina sering nih pentas-pentas gitu di kampus atau di mana. Nah, gimana caranya biar pementasan itu tuh nggak cuma sebuah formalitas aja Kak? Oke, kesulitan saat main gamelan itu ya Kak Sinta? Iya, betul sekali. Mungkin kalau dari aku, ya memang kalau kita sedang ranahnya ngomongin tentang gamelan, seni karawitan, itu kita tidak bisa main secara sendiri. Kita harus bisa kompak, kita harus punya tim yang solid biar sebuah gamelan itu bisa berjalan dengan semestinya begitu. Jadi ketika ya memang tak akui ya kalau bermain gamelan itu sebenarnya nggak yang susah. Itu karena terlihat, jadi kita bisa belajar gitu Kak Sinta. Asalkan kita mau dan minat untuk kita bisa belajar, itu sebenarnya nggak susah, beneran ini nggak bohong ya. Kemudian kalau untuk yang supaya karawitan itu tidak hanya formalitas gitu ya. Iya Kak, benar pementasan. Nah, jadi kebetulan di sini aku di UGM ini ikut sebuah UKM namanya UKM Swaga Yugama Seni Gaya Yogyakarta, yang mana ketika aku beberapa kali ikut pentas di Swaga Yugama itu sendiri. Jadi di Swaga itu memang sebuah UKM itu punya proker yang setiap proker pasti ada waktunya untuk kita mementaskan gitu ya. Tapi menurutku walaupun di Swaga Yugama itu tidak ada proker yang pakem, mereka pasti
pasti akan berusaha untuk menampilkan sebuah karya yang sudah selama ini kita persiapkan, sudah kita latihan rutin. Itu buat apa kalau enggak kita pentaskan? Jadi di sini aku ngerasa bahwa di Swagayugama tuh nggak cuma kita latihan terus buat pentas aja, tetapi memang kita punya satu latihan rutin yang dimana itu tuh bisa menjadi ruang belajar untuk kita, bahkan dari yang belum bisa sampai kita bisa, dari yang sudah bisa terus bisa mengembangkan lagi skillnya gitu. Jadi kita bisa punya ruang untuk berekspresi kita, dan ketika nanti dibutuhkan untuk kita pentas ya kita bisa memaksimalkan pementasan itu. Oke Kak Lina, berarti kalau kita nih sebelum mulai latihan tuh kita udah seneng dulu sama gamelan tuh bakal lebih gampang ya Kak? Yes. Jadi apa yang akan kita lakukan asalkan kita suka dari hati dulu, pasti kita akan menjalani itu dengan senang dan menikmati gitu. Keren banget loh teman-teman, jarang nih sekarang anak muda yang sangat minat gitu dalam kesenian-kesenian daerah. Nih Kak Lina, setelah semua kesibukan Kak Lina yang diceritain nih ke aku, Kak Lina itu kan jurusan pertanian ya Kak, yang pastinya sibuk banget ngelaprak tiap hari. Betul sekali. Kak Lina juga jadi duta batik, Kak Lina tuh juga aktif di kesenian gamelan. Dan aku dengar Kak Lina juga jadi asisten praktikum ya di kampus Kak? Iya, betul sih Kak Cinta. Iya dong, udah ngepoin Instagramnya Aduh, nih Kak. malu ini. Produktif banget ya Kak. Oke, jadi menurut Kak Lina tuh gimana sih cara Kak Lina menjaga biar nilai budaya tuh tetap terjaga di tengah kesibukannya Kak Lina? Oke, jadi kalau Kak Sinta percaya nggak percaya toh, kalau semisal aku itu sedang menjalani beberapa aktivitas yang membuatku itu ibaratnya jadi sibuk gitu ya. Nah, ketika ada titik di mana itu memang sudah stres, ketika itu memang aku sudah butuh healing gitu ya. Healing utama yang aku tuju, kalau Kak Sinta percaya, itu adalah main gamelan. Sesimpel main gamelan itu udah membuatku ya Allah, ini sudah menjadi tempat healing terbaikku. Positif banget ya Kak healingnya. Jadi memang pernah ada cerita ketika aku pernah praktikum lapangan di Gunung Kidul. Itu nggak nyangka ya di sana itu juga menemukan sebuah paguyuban karawitan. Nah, ketika praktikum lapangan itu kan berhari-hari ya di sana. Nah, ada waktunya kita sama-sama merasakan kayak capek, terus sudah putus asa gitu dengan praktikum, karena ya Allah tabulasi data dan kuesioner yang sebanyak itu. Nah, dari situ ketika ada kesempatan untuk kita bisa bermain gamelan, khususnya aku yang mau untuk bermain gamelan di sana. Setelah malam harinya bermain gamelan, tadi siangnya ngerasa frustasi, malamnya aku bisa main gamelan di sana, yang tidak disangka, siapa sangka bisa main gamelan di daerah orang lain gitu. Paginya benar-benar bisa fresh dan seperti ya udah terobati aja gitu. Frustasiku yang pernah aku alami itu bisa terobati dengan aku bisa main gamelan. Oke Kak Lina, dari semua yang udah Kak Lina sharing ke aku nih, mungkin aku dan sobat budaya di sana tuh belum tahu sama sekali tentang hal ini, dan kita dapat pengalaman baru yang sangat menarik Kak. Mungkin boleh dikasih closing statementnya biar sobat budaya itu suka melakukan hal-hal produktif dan berbudaya. Oke, closing statement buat hai sobat budaya muda. Jadi mungkin ketika kita aktif di akademik, kita akan mendapatkan pengetahuan. Begitu pula ketika kita aktif di dalam organisasi, kita akan mendapatkan pengalaman. Tapi jangan salah, ketika kita bisa aktif di dalam budaya, kita akan mendapatkan kehidupan. Segala sesuatu yang menghidupkan kita itu patut untuk diperjuangkan. Salam budaya, Lestari budayaku. Perbincangan kita hari ini kaya banget ya, dan bikin aku tuh mikir ulang kalau budaya itu bisa tetap bertahan jika generasi muda tuh kayak Kak Lina nih yang menerapkan bukan hanya sekedar omongan doang. Ya, dan aku juga mengucapkan terima kasih banyak pada Kak Lina karena telah meluangkan waktunya. Dan di sini aku juga berharap semoga teman-teman semua itu mulai tertarik untuk mengenal budaya sekecil apapun itu. Baik, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam budaya.